Selamat datang di Brilliance Faster Solutions. Hari ini ada satu topik yang sangat menarik yang akan kita kupas bersama-sama, yaitu mengenai bagaimana caranya menghandle sebuah perusahaan dan sebuah bisnis secara efektif dan efisien. Pertanyaan ini kedengarannya sederhana, simple. Tetapi pada kenyataannya, untuk pelaksanaannya di dalam perusahaan ataupun di dalam sebuah bisnis, tidaklah sesimpel atau sederhana seperti apa yang kita dengar dari pertanyaannya. Hal ini sangat sering kita temui di market ya, ataupun di dalam perusahaan, yang dimana pemilik perusahaan, pimpinan perusahaan, atau manajemen top di dalam sebuah bisnis mempertanyakan, caranya itu gimana ya untuk menghandle sebuah perusahaan atau sebuah bisnis dan dengan garis bawahi secara efektif dan efisien. Nah, isu ini akan kita angkat kali ini di Brilliance Faster Solutions. Semoga topik yang kita bahas kali ini, di mana isunya itu sangat sering kita dengar, bisa bermanfaat buat kita semuanya. Nah, dari isu seperti ini, sebetulnya jawabannya ataupun solusinya itu berlakunya sama. Baik untuk perusahaan yang baru saja berdiri, ataupun perusahaan tersebut sudah berjalan untuk suatu periode tertentu, ataupun perusahaan dan bisnis tersebut sedang menghadapi sebuah tantangan atau isu yang perlu segera diatasi. Hari ini kita akan mengupas secara tuntas di mana Anda bisa mendapatkan solusinya secara cepat dan Anda bisa terapkan langsung ke dalam perusahaan dan bisnis Anda. Mari kita mulai. Untuk bisa menghandle sebuah perusahaan dan bisnis secara efektif dan efisien, ada 3 fokus utama yang perlu dijadikan pegangan atau perhatian, baik bagi pemilik usaha, pimpinan perusahaan, maupun manajemen top di dalam sebuah bisnis. Yang pertama, apa yang mesti dihandle di dalam perusahaan dan bisnis tersebut? Yang kedua, bagaimana caranya menghandle secara efektif dan efisien sehingga memberikan outcome yang memuaskan bagi semua stakeholders. Yang ketiga, kenapa mesti dihandle dengan cara sedemikian rupa? Ketiga aspek utama ini yang menjadi fokus atau perhatian menjadi sebuah rangkaian menyeluruh yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sehingga solusi yang diberikan ataupun jawaban ataupun jalan keluar yang diberikan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut menjadi satu kesatuan. Dan hasilnya semuanya saling berhubungan. Langkah pertama, identifikasi aset apa yang dimiliki oleh perusahaan. Aset yang dimiliki oleh perusahaan memegang peranan penting karena bisa menentukan tingkat performa yang dihasilkan oleh sebuah bisnis. Aset yang dimiliki oleh perusahaan bisa berbentuk aset yang sifatnya liquid, aset tetap, bahkan termasuk sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Pertanyaannya hanya satu. Apakah aset yang dimiliki perusahaan adalah aset yang produktif atau aset nganggur? Aset yang produktif adalah aset yang bekerja. Aset yang produktif akan membawa masuk pendapatan dan cash flow. Pendapatan dan cash flow akan membantu perusahaan di dalam meningkatkan profit atau laba dari bisnis yang dijalani. Sebaliknya, aset yang nganggur adalah aset yang nggak bekerja. Dan aset yang nganggur akan menimbulkan beban. Beban ini akan mempengaruhi tingkat laba. Karena beban akan mengurangi laba yang dihasilkan oleh sebuah bisnis di dalam proses operasionalnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki mesin.
Nah, kalau mesin tersebut adalah mesin yang produktif, maka mesin tersebut akan bekerja. Mesin yang produktif akan menghasilkan produk, produk tersebut kemudian dijual ke market, dan produk yang berhasil terjual akan membawa masuk pendapatan dan cash flow. Nah, pendapatan dan cash flow yang dibawa masuk akan meningkatkan laba atau profit yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Sebaliknya, kalau aset berbentuk mesin, misalnya tadi, tidak bekerja atau nganggur, maka yang dihasilkan oleh mesin yang nganggur adalah depresiasi atau penyusutan. Nah, depresiasi atau penyusutan adalah beban, dan beban tersebut otomatis akan mengurangi laba yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Itulah pentingnya mengenali dan mengidentifikasi aset apa yang dimiliki oleh perusahaan. Itu adalah langkah pertama dan penting untuk diketahui ketika ingin mengelola atau menghandle sebuah perusahaan secara efektif dan efisien. Langkah kedua, kelola elemen infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan. Elemen infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari siapa yang menjadi mitra strategis perusahaan, aktivitas utama apa yang dijalankan oleh perusahaan, serta sumber daya penting apa yang dimiliki oleh perusahaan. Ketiga elemen infrastruktur perusahaan ini akan menimbulkan cost bagi perusahaan, sehingga harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik terhadap ketiga elemen infrastruktur perusahaan ini akan meningkatkan efisiensi di dalam perusahaan. Misalnya, supplier bahan baku adalah mitra strategisnya perusahaan. Kalau perusahaan bisa mendapatkan bahan baku yang ekonomis, maka perusahaan akan mampu menghasilkan beban pokok penjualan atau HPP yang ekonomis juga. Beban pokok penjualan yang ekonomis akan memungkinkan perusahaan untuk bisa berkompetisi secara baik di pasaran, khususnya dari segi harga. Karena perusahaan yang memiliki beban pokok penjualan atau HPP yang ekonomis, bahkan rendah, akan mampu menghasilkan harga produk yang ekonomis, bahkan harga produk yang rendah. Nah, semua ini karena didukung oleh cost HPP atau cost beban pokok penjualan yang ekonomis, bahkan cost beban pokok penjualan yang rendah. Itulah pentingnya pengelolaan terhadap elemen infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah ketiga, pastikan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatannya melalui kegiatan bisnisnya. Tinggi rendahnya arus pendapatan yang dihasilkan perusahaan melalui kegiatan bisnisnya dipengaruhi oleh 3 faktor penting. Yang pertama, siapa target marketnya? Yang kedua, bagaimana perusahaan memasarkan produk dan jasanya? Yang ketiga, bagaimana caranya perusahaan memaintain hubungannya dengan customer? 3 sumber penting ini menentukan tingkat performa perusahaan di dalam menghasilkan arus pendapatan dari kegiatan bisnisnya. Semakin tinggi performanya, semakin bagus juga tingkat pendapatan yang dihasilkan. Misalnya saja, diketahui perusahaan masih melakukan proses kegiatan penjualan dan pemasarannya secara sangat tradisional. Nah, untuk bisa menghandle perusahaan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan upgrading atau adjustment. Upgrading atau adjustment ini dilakukan dengan cara mengikuti tren yang terjadi di market saat ini. Tren yang terjadi di market saat ini adalah sekarang konsumen melakukan transaksi secara online. Maka perusahaan melakukan adjustment ataupun upgrading dengan membentuk
channel penjualan dan pemasarannya secara online. Keputusan dan tindakan ini sangat penting untuk menjaga volume penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan tetap stabil, sehingga arus pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan melalui kegiatan bisnisnya tetap aman terjaga. Inilah pentingnya melakukan upgrading ataupun adjustment, khususnya di dalam menjaga arus pendapatan perusahaan yang dihasilkan melalui kegiatan bisnisnya. Maka tren apapun yang terjadi di market, perusahaan tetap harus stay up to date, sehingga tidak mengganggu volume penjualan, serta tidak mempengaruhi tingkat arus pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan melalui kegiatan bisnisnya. Langkah keempat, secara strategis, kelola semua arus pendapatan dan sumber beban yang terjadi di perusahaan atau bisnis, sehingga mampu menghasilkan output berupa profit yang memuaskan. Kita bisa terapkan metode yang simple. Tingkatkan omset, kendalikan beban usaha, kelola profit secara maksimal. Bertumbuhnya perusahaan atau tumbangnya perusahaan, kuncinya terletak pada profit. Profit yang dihasilkan oleh perusahaan juga harus bisa menghasilkan cash flow yang stabil atau lancar. Untuk bisa mengelola profit perusahaan, caranya adalah kendalikan semua beban usaha yang terjadi di perusahaan. Semakin efisien sebuah perusahaan, semakin aman juga profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk bisa menghasilkan omset yang memuaskan, maka perusahaan harus menerapkan strategi sales dan marketing secara tepat. Performa omset yang dihasilkan oleh perusahaan harus bisa mengcover atau melebihi semua beban usaha yang terjadi di dalam perusahaan. Untuk bisa mengetahui kenapa perusahaan bisa menghasilkan profit secara maksimal dan memuaskan, ataupun menghasilkan kerugian secara signifikan, kita perlu mengevaluasi kembali seluruh arus pendapatan dan sumber beban yang terjadi. Arus pendapatan yang mana yang menentukan secara potensial, secara signifikan terhadap tingkat omset yang dihasilkan oleh perusahaan. Sumber beban yang mana yang secara potensial, secara signifikan bisa memberikan dampak terhadap profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Inilah langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk bisa menghandle perusahaan atau bisnis secara efektif dan efisien. Demikian Brilliance Faster Solutions. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya.